Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian. Yang terhormat Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang saya hormati pejabat struktural dan fungsional dan staf Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Coach, yang saya hormati Bapak narasumber, yang saya hormati Bapak mentor, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama dan utama, sebagai bangsa yang agamis dan berbudaya, insan beriman, anak-anak Tuhan dan putra-putri bangsa, maka di tengah-tengah tekad dan aktualisasi komitmen kita bersama untuk mempercepat terwujudnya visi Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik menuju masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, serta visi Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berdasarkan gotong royong. Maka di hari yang diberkati Tuhan ini, izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji-puji dan syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Yang Widi Widiasa, atas berkat, kasih karunia, taufik, hidayah dan inayah serta ridhonya, kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian kita kepada bangsa Indonesia, bangsa yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang telah berkenan menerima saya sebagai peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat 1 Angkatan 30 tahun 2015, dan kepada Bapak Coach, Bapak narasumber, Bapak mentor, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bimbingannya yang tidak mengenal waktu siang dan malam, sehingga proyek perubahan ini dapat saya laksanakan. Atas izin Bapak Ibu yang terhormat, perkenankanlah saya melaporkan pelaksanaan proyek perubahan yang berjudul Optimalisasi Badan Penghubung sebagai Pusat Informasi dan Promosi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, tugas pokok dari Badan Penghubung adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan fungsinya adalah yang pertama, pelaksanaan penghubung antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan pemerintah, kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian dan lembaga swasta di Jakarta dan sekitarnya. Kedua, pelaksanaan fasilitasi upaya perwujudan harmonisasi hubungan masyarakat daerah di Jakarta dan daerah sekitarnya. Ketiga, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi. Keempat, pengelolaan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta dan sekitarnya. Kelima, pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata. Sedangkan visi dari Badan Penghubung adalah terwujudnya fasilitasi pelayanan prima pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta dan sekitarnya menuju masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera. Sedangkan misi dari Badan Penghubung yang pertama adalah meningkatkan peran Badan Penghubung pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta dalam pelaksanaan tugas. Kedua, memfasilitasi pelestarian nilai, keragaman dan kegayaan seni budaya serta penyajian informasi potensi daerah Sulawesi Utara. Kedua,
meningkatkan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antara lembaga dalam maupun luar negeri, serta pembinaan masyarakat Sulawesi Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Keempat adalah mengoptimalkan data dan pengolahan aset daerah serta pembinaan mahasiswa Sulawesi Utara di DKI Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Tujuan dari proyek perubahan ini adalah meningkatnya arus informasi, meningkatnya intensitas promosi, meningkatnya pelayanan publik, meningkatnya kunjungan wisatawan Wisnu dan ke Sulawesi Utara, dan meningkatnya jumlah jenis investasi. Adapun manfaat dari proyek perubahan ini, satu, meningkatnya intensitas komunikasi dengan kementerian dan lembaga Republik Indonesia serta dengan kedutaan negara asing. Kedua, meningkatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, dan Sulawesi Utara lebih dikenal dunia. Target dari proyek perubahan ini adalah yang pertama, Wisman mencapai 100.000 di tahun 2020. Wisnu mencapai 1 juta di tahun 2020. Meningkatnya investasi di Sulawesi Utara baik oleh PMDN dan PMA. Dan PMA mencapai 20 triliun sedangkan PMDN 2 triliun pada tahun 2020. Meningkatnya perdagangan dan perekonomian. Menurunnya pengangguran dan kemiskinan sampai 5% pada tahun 2020. Meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dan mempercepat terwujudnya visi Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik menuju masyarakat yang makin berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, berdasarkan hasil diagnosa, keadaan sekarang Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, fungsi informasi dan promosi belum optimal, mengakibatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara ke Sulawesi Utara masih sedikit, dan juga investasi baik jenis maupun jumlah masih sedikit. Keadaan yang kita harapkan adalah pertama, meningkatnya data informasi tentang daerah Sulawesi Utara. Kedua, meningkatnya promosi tentang daerah Sulawesi Utara. Ketiga, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara ke Sulawesi Utara. Keempat, meningkatnya investasi di Sulawesi Utara baik oleh PMDN maupun PMA. Kelima, meningkatnya perdagangan dan perekonomian. Keenam, menurunnya pengangguran dan kemiskinan. Ketujuh, meningkatnya kesejahteraan rakyat di Sulawesi Utara. Dan akhirnya mempercepat terwujudnya visi Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik menuju masyarakat yang semakin berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera. Adapun ruang lingkupnya adalah meningkatnya kunjungan Wisman dan Wisnu, meningkatnya jumlah dan jenis investasi, perdagangan dan perekonomian, menurunnya pengangguran dan kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini melalui pentahapan
Yang pertama adalah pembentukan tim efektif. Kedua, pengumpulan dan pembuatan bahan informasi dan promosi. Ketiga, kolaborasi dengan daerah. Keempat, kolaborasi dengan kementerian dan lembaga. Kelima, pelaksanaan promosi baik melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial, serta pelaksanaan promosi langsung pada pameran-pameran. Dan yang keenam adalah pelaksanaan pentas budaya dan kesenian. Dan yang ketujuh adalah penyusunan program-program promosi dan sosialisasi. Sulawesi Utara, sehingga menjadikan daerah ini sebagai salah satu pilar penyangga perekonomian nasional. Ketiga, dengan geoposisi yang sangat strategis serta dukungan potensi sumber daya alam tersebut, maka dapat dilihat bahwa daerah ini sangatlah tepat dan pantas untuk dijadikan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Karena itu, dalam mendukung hal tersebut, maka pemerintah provinsi terus berupaya mengembangkan infrastruktur dasar dan public utilitas serta berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti jalan, jembatan, kesiapan masyarakat, dukungan pemerintah, kabupaten kota melalui sinkronisasi berbagai kebijakan dan program maupun ketersediaan kawasan yang dapat digunakan sebagai media pengembangan ekonomi khusus.
Dan masih banyak dari kita yang lebih menyukai bekerja sendiri-sendiri dibandingkan bekerja bersama-sama. Ego daerah, ego sektoral lebih menonjol dibandingkan dengan sinergi dan kerjasama. Inilah yang perlu kita ingatkan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, bulan bakti gotong royong. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum.
Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, demikianlah yang dapat saya laporkan. Akhirnya, dengan semangat persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan persaudaraan serta gotong royong, marilah kita sama-sama merapatkan barisan, bekerja sama dan sama-sama bekerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja berintegritas demi terwujudnya visi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sadu 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 Syang Yoyoide, dan semoga proyek perubahan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk Provinsi Sulawesi Utara yang kita cintai dan bangsa Indonesia yang kita cintai juga dan banggakan. Akhirnya saya ucapkan hormat LKMD yang artinya lebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.